Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Salma, NIM 12110113727. Mata kuliah UTS Akidah Akhlak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa pentingnya pembelajaran akidah akhlak di lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi? Jawabannya, pembelajaran akidah akhlak itu penting untuk pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi karena sedari dini anak memang harus dididik untuk mengenal Tuhannya dan pada intinya adalah mengenal agama sejak kecil, yaitu di tingkat dasar dan terus berjalan hingga perguruan tinggi karena dapat memperkokoh keimanan dan menetapkan hati pada ajaran agama yang benar. Soal yang kedua, apa perbedaan akhlak dengan moral dan etika dalam konsep Islam? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dan mudah dan spontan tanpa dipikirkan. Contoh dari akhlak yaitu jujur, baik, sabar. Akhlak yang buruk itu seperti mencuri dan segala perbuatan buruk. Etika adalah memandang tingkah laku manusia secara umum. Contoh etika ini seperti tidak boleh berbicara keras atau kasar kepada orang tua. Jadi kita harus mendengarkan saat orang tua sedang menasihati. Dan moral merupakan sistem aturan yang mengatur interaksi sosial dan hubungan sosial individu dalam masyarakat. Contoh dari moral ini seperti membiasakan diri mengucapkan kata-kata tolong, terima kasih, maaf. Contoh lain seperti membuang sampah pada tempatnya. Baik, soal yang ketiga, bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah itu ada, padahal Allah tidak bisa dilihat oleh mata manusia? Jawabannya, cara kita agar meyakini Allah itu ada adalah dengan melihat semua yang ada di alam semesta. Ini Allah lah yang menciptakan dan mengatur segalanya. Jadi kita sebagai hamba wajib mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Bukti adanya Allah itu adalah tidak ada satu makhluk apapun yang ada dengan sendirinya. Setiap makhluk hidup yang ada tidak ada sebelumnya. Oleh sebab itu, kehadiran makhluk berarti adanya pencipta yang mengatur. Soal yang keempat yaitu bagaimana cara kita menyikapi terhadap takdir yang Allah berikan manakala takdir itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jawabannya, takdir itu merupakan suatu ketetapan dari Allah di mana kita tidak bisa merubah takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Karena skenario Allah adalah yang terbaik, belum tentu apa yang kita pikir baik itu baik bagi diri kita sendiri. Allah lebih tahu mana yang baik dan buruk untuk hambanya. Baik, soal yang kelima yaitu apakah kita boleh mempercayai dukun dan peramal? Jawabannya, tidak boleh, karena itu adalah hal yang diharamkan. Dan jika kita mempercayai dukun dan peramal adalah suatu perbuatan syirik yang artinya kita telah menyekutukan Allah. Seorang yang menyekutukan Allah berarti dapat dikatakan dia telah keluar dari keislamannya. Baik, sekian jawaban UTS Akidah Akhlak dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.